yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Ibu cek hadirat dulu ya. Aira Salsabila, Alivia Putri, Amalia Setianingsih, Amanda Rizky Aulia, Andin Rahmadi, Arum Sekar. Namanya hadir ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di minggu sebelumnya bahwa pada pelajaran kali ini kita akan bermain frasa yang nantinya akan kalian susun menjadi sebuah puisi. Nah, Ibu sudah memberikan link yang isinya itu puisi yang sudah Ibu berikan di media Aulia. Kalau bisa kalian lihat, Ibu sudah share ke Mbak Denis. Nanti kalian bisa lihat dulu ya. Sudah terkirim. Nah, jadi di situ saat Ibu membuat sebuah puisi itu judulnya apa? Coba dibacakan. Ya, lidah yang pas yang terkulai. Nah, maknanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu maknanya apa? Nah, jadi puisi itu sebenarnya maknanya suasana bulan puasa Ramadan. Nah, itu judul dari lidah yang pas yang terkulai itu alur frasa atau kata yang terlintas di pikiran saya itu bukan lidah yang terkulai siang yang lupa itu bukan, tapi apa? Puasa. Nah, jadi dari frasa puasa ini, dari kata puasa itu saya kembangkan, saya cari suasananya, saya cari alurnya. Nah, ketika saya sudah mendapatkan semua itu, baru saya tuangkan menjadi sebuah puisi. Nah, sebelum saya menuangkan ke dalam sebuah puisi, diksi-diksi yang muncul di pikiran saya tulis. Misalkan puasa itu apa aja? Buka ya, puasa. Terus kalau misal puasa itu kalau di sini itu rasanya apa ya? Kalau misal belum buka puasa tapi mereka sudah buka dulu, batalkan puasa apa? Ya buka, di sini buka ya. Nah, jadi di dalam puisi itu isinya itu sebenarnya tadi orang Islam yang menjalankan puasa tapi mereka buka sebelum tiba waktunya. Jadi saya itu menulis itu dari pengalaman pribadi saya. Nah, jadi ketika kalian nanti saya suruh, saya perintah buat membuat puisi, bisa dari pengalaman pribadi. Pada waktu itu saya itu melihat ya, setelah saya ada perkuliahan selesai perkuliahan di UIN itu bulannya sekitar jam 12-nya. Di perjalanan dari UIN ke pondok itu saya lihat warungnya ditutup, biasanya gitu kan ya, kalau warung makan. Nah, di situ saya lihat ada bapak-bapak itu waktunya pas hari Jumat. Saya nggak mau seuber, tapi dia itu memakai sarung peci kayak Jumatan gitu ya. Nah, dari itu saya mikir, loh, orang Islam kok mereka nggak menjalankan ibadah puasa dengan baik gitu kan. Diksi-diksi yang muncul dari pikiran saya itu saya tuangkan dulu. Nah, nanti saya imajinasikan, misalkan kayak contohnya apa? Ya, rumah. Contoh rumah kalau misal rumah, nah ini dasarnya apa? Rumah ya rumah, ada temboknya gitu kan, ada atapnya gitu. Tapi kita di dalam puisi kita itu bisa memaknai rumah dengan seseorang tempat kita berjumpa, seseorang tempat kita berkeluh kesah, seperti itu ya, kan ya. Kemudian saya minta kalian dibagi menjadi 4 ya tadi, 4 kelompok. Nanti kelompok 1 dari mana? Sini apa sini? Nah, sini 1, 2, 3, 4 ya. Kalian bisa tentukan ketua tim terlebih dahulu. Berarti siapa tadi? Angin?
misalkan lebaran itu kalian itu misalkan kalian itu anak kos. Kalau kalian anak kos pasti kalian kan kalau misalnya nggak pulang kampung kalian sedih gitu kan, kalian benar-benar merasa nggak ada keluarga gitu, jadi sendirian gitu. Tapi juga bisa disambungkan ke suasana yang senang. Nah, contohnya keluarga kalian lengkap di kampung bisa salam-salaman, itu kan suasananya bisa senang ataupun sedih gitu ya. Nah, yang kedua, kalian itu bisa yang di pikiran kalian, kalian keluarkan aja. Jadi kan berkelompok bisa apapun nggak usah yang tidak dulu, nggak usah yang tidak dulu nggak apa-apa. Misalkan dari ini apa? Katanya rumah anak-anak hubungannya sama kalian itu ya teman bisa, pacar bisa kan? Nah, ya kalian tentukan suasananya dulu kayak yang sudah ibu bilang tadi. Nah, nanti kalian itu sambungkan kira-kira kata apa ya yang bisa disampaikan dengan kata itu, gitu ya. Misalkan ini dapetnya baru rumah anak-anak yang sana. Iya, teman-teman. Nah, kalian tentukan alurnya bagaimana. Nah, dari contoh yang sudah saya bilang, yang sudah saya contohkan tadi, jadi itu salah satu visi dari saya, buat saya. Nah, itu alurnya, itu alur ketika ini, jadi alurnya itu nih, kalian buat alur. Saya melihat seorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mereka itu Islam. Nah, apakah mereka itu lebih takut kelaparan, ataukah mereka itu memang tidak takut dengan siksa dan neraka? Alurnya seperti itu. Jadi kalian kayak misal kalian melihat sesuatu, lihat dirasa, kalau dari lihat kalian rasa. Nah, nanti kalian tentukan mau gimana gitu ya. Paham ya? Jadi saya bilang setiap kata itu tidak hanya saja. Nah, kalau misalkan kalian sudah menemukan kata misalkan apa ya? Debu berterbangan. Coba kalau misal diimajinasikan, misalkan kita ganti diksinya menjadi diksi yang indah apa? Debu berterbangan. Bedanya kalau kamu itu apa? Kita bisa ganti dengan debu yang menari-nari. Jadi gitu, kalau misalnya puisi itu, dia itu bahasanya indah. Dia itu bebas, tapi bahasanya indah. Beda kalau puisi modern ya. Kalau puisi yang puisi lama itu ada lagi puisi modern. Kalian bisa bikin puisi sekreatif mungkin, sebebas. Puisi itu bebas. Puisi itu sifatnya bebas. Dari pikiran kalian keluarkan ke dalam puisi. Jadi bahasanya indah. Kalau misal kita baca puisinya itu kayak misalkan bisa berkelompok dulu. Lebih merasa yang kalian dapat. Ya, kalian baca dengan kelompok. Nah, lalu kalian tulis ide-ide makna diksi-diksi yang ada di pikiran kalian tuangkan dulu. Misalkan tadi yang udah dicobain lagi ya. Apa lagi? Bukan anak bisa jadi ibu ya, misalkan kalian mau ini bukan anak mau jadi ibu ya misalkan. Nah, diksi yang ada di pikiran kalian misalkan apa? Ibu jauh, misalkan kalian anak kos jauh dari ibu. Terus apalagi coba? Apalagi? Jatuh, ibu, terus kasih sayang, terus melahirkan, apalagi. Nah, itu dituangkan ke dalam kesan kalian dulu. Kalian tulis dulu di depan kalian. Kalau udah kalian seperti yang tadi saya jelaskan, suasananya apa, rasanya apa, kalian tulis di kertas kelompok kalian masing-masing. Nah, baru saya akan menjelaskan bagaimana makna itu, bagaimana diksi yang sudah kalian pikirkan, beberapa diksi yang sudah kalian pikirkan. Nanti saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana caranya merangkai ke dalam sebuah diksi. Gitu ya. Ya, coba bisa didiskusikan dulu.
kita harus saling menghargai. Ya, terus Dan juga saling menerima pendapat dari teman-teman. Dan kerja sama tim itu wajib. ya, penting ya berarti kerja sama tim itu penting karena kita bisa menyalurkan pengalaman dari kita ke dalam fungsi itu ya. Oke, terus saya minta satu siswa lagi untuk menyampaikan kita itu dari pembelajaran kita hari ini dari yang sudah kalian pelajari. Siapa ya? Oh ya. Hari ini kami belajar bahwa mungkin sebenarnya tentang menyelesaikan tugas dari menulis puisi ini kami merasakan bahwa setiap kata yang kami pilih ternyata bisa menyimpan perasaan yang selama ini kami sulit ucapkan. Ya. Anak-anak semua, jadi kita bisa sama-sama simpulkan ya bahwa kata-kata sederhana, kata sederhana kayak baru terus kan itu bisa dilihat atau dikumpulkan menjadi sebuah puisi. Jadi walaupun kata itu sederhana, kalau kita bisa imajinasikan pasti kata itu akan melebar luas maknanya, melebar luas apa namanya alurnya. Kita itu mau kemana aja bisa karena sejatinya puisi itu kreasinya bebas, jadi sesuai dengan apa yang kita mau juga bahasanya ya udah seperti itu ya. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan. Mohon salah satu untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Oke, terima kasih anak-anak sudah berangkat semua ya di pertemuan kali ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum